Yang namanya etil glikol atau dietil glikol ini itu merupakan cemaran atau impurities dari pelarut tambahan yang digunakan di obat-obat sirup. Nah, polietil glikol itu tidak beracun sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman polyethylene glycol ini kalau membuatnya tidak baik, dia ada impurities. Nah, cemaran itu yang mengandung senyawa kimia berbahaya. Pengawasan industri obat harus diperketat. Kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak membuat gempar di kalangan medis serta membuat semua orang menjadi waspada terhadap obat, khususnya obat berbentuk sirup. Sejumlah kasus gagal ginjal akut ditemukan berkaitan dengan konsumsi obat sirup yang mengandung atau tercemar zat berbahaya. Hingga hari Jumat 21 Oktober 2022, Kementerian Kesehatan melaporkan ada 241 kasus gangguan ginjal akut misterius atau acute kidney injury yang tersebar di 22 provinsi. Dari jumlah tersebut, 133 orang atau sebanyak 55% dilaporkan telah meninggal dunia. Berdasarkan data Kemenkes, peningkatan kasus di Indonesia dimulai sejak Agustus 2022 sebanyak 36 kasus. Selanjutnya, September naik menjadi sebanyak 78 kasus dan pada Oktober sebanyak 241 kasus. Berdasarkan usia, kasus paling banyak menyerang anak usia 1-5 tahun, yakni sebanyak 153 kasus. Selanjutnya, 37 kasus pada anak 6-10 tahun. 26 kasus ditemukan pada bayi di bawah usia 1 tahun dan 25 kasus pada usia 11-18 tahun. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, ada 2 balita di Kota Bandar Lampung terdeteksi mengalami gejala gagal ginjal akut. Keduanya kini dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk. Melihat kondisi ini, pemerintah Provinsi Lampung pun langsung menurunkan tim surveillance untuk melakukan survei epidemiologi gagal ginjal akut atau acute kidney injury itu. Upaya yang sangat baik dilakukan sebagai langkah awal Pemprov Lampung untuk mencegah adanya kasus-kasus gagal ginjal akut lain. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan dan instansi terkait lainnya juga harus segera mengambil langkah cepat dan serius menanggapi kejadian gagal ginjal misterius pada sejumlah anak tersebut. Pemerintah jangan sampai menunggu kecolongan seperti kasus gagal ginjal akut pada anak yang dialami oleh puluhan anak-anak di Gambia dan Nigeria yang meregang nyawa akibat gagal ginjal akut. Pemerintah harus tegas mengatur bahan baku dan melarang penggunaan obat berbahaya dalam komposisi setiap obat yang diproduksi kepada semua produsen atau industri farmasi. Perketat persyaratan ketentuan pengajuan bahan baku atau setiap perubahan bahan baku yang diajukan oleh setiap industri farmasi. Maksimalkan kerja BPOM, bukan hanya mengawasi, namun memperketat serta menguji klinis secara berkala setiap produk obat-obatan yang beredar di masyarakat. Berikan sanksi kepada produsen atau industri farmasi yang sembrono dalam memilih bahan baku obat, sehingga para produsen obat memiliki kehati-hatian dalam memproduksi obat, mulai dari praproduksi hingga pasca produksi sampai pemasaran obat untuk kalangan masyarakat. Langkah cepat yang dinanti-nanti masyarakat saat ini adalah pemerintah dengan segera mengeluarkan rekomendasi atau pengumuman daftar obat yang diperolehkan dan obat yang dilarang sekaligus dengan menarik dari peredaran. Dengan begitu, masyarakat memiliki acuan memilih obat yang tepat dan aman untuk dikonsumsi. Masyarakat akan tenang dan tidak was-was lagi ketika harus dihadapkan pilihan apakah obat tertentu aman atau tidak aman untuk dikonsumsi untuk para buah hati. Anak-anak di Indonesia harus diselamatkan sebagai generasi penerus bangsa. Anak-anak harus bisa mendapatkan jaminan aman dari negara. Salah satunya keamanan dalam mendapatkan kebutuhan medis, yakni obat. Karena obat sejatinya adalah untuk mencegah penyakit, menyembuhkan atau memelihara kesehatan, bukan malah meracuni.